Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Donald Trump dan deretan musuh barunya. Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata benar saat mengatakan jika disuruh memilih antara Joe Biden atau Donald Trump sebagai pemimpin Amerika, ia tanpa ragu memilih Joe Biden. Kata Putin, Joe Biden adalah tipe pemimpin yang lemah dan mudah ditebak. Sementara Trump adalah tokoh penuh kontroversi yang sulit diduga langkah politiknya. Realitasnya sekarang, Donald Trump terpilih menjadi presiden ke-47 Amerika lewat kemenangan meyakinkan di pemilu 2024. Vladimir Putin mau tidak mau harus menerima Trump sebagai lawan politiknya di pentas global dan siap menghadapi perubahan radikal gaya kepemimpinan Gedung Putih. Secara personal, hubungan Putin dan Trump sesungguhnya baik dan cukup dekat. Keduanya terakhir bertemu saat KTT G20 tahun 2019 di Osaka, Jepang. Trump ketika itu ada di periode pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump pun menganggap Putin orang yang cerdas, teguh, disiplin, dan pemberani. Hubungannya yang baik itu membuat Trump mengatakan jika ia yang memimpin Amerika, perang Ukraina tidak bakal pecah pada 2022. Nah, dalam beberapa pekan terakhir setelah dilantik, gaya kontroversial Trump mulai terlihat nyata, baik secara politik domestik maupun internasional. Trump menaikkan berbagai perintah eksekutif yang sebagian besar menganulir kebijakan rezim Joe Biden dan atau berseberangan dengan kebijakan kelompok neoliberal. Mulai penghentian arus imigran ke Amerika, deportasi massal imigran ilegal ke Guantanamo dan El Salvador, menghapus kebijakan liberal terkait gender, LGBT, dan bias terkait kekristenan. Trump menghentikan bantuan luar negeri selama 90 hari, menutup lembaga pendanaan raksasa USAID, mengaudit Pentagon, dan melipat gandakan tarif perdagangan ke Kanada, Meksiko, Cina, dan lain-lain. Pengusaha kaya itu pun menggagas pencaplokan Greenland, Kanal Panama, dan menawarkan Kanada menjadi negara bagian Amerika Serikat. Trump secara radikal menggagas pencaplokan Gaza, akan memindahkan penduduk Palestina dan membangun wilayah itu menjadi resort mewah ala Riviera, Italia. Di organisasi global, Trump menyatakan keluar dari WHO, keluar dari Badan Penanganan Pengungsi Palestina atau UNRWA, mengancam UNESCO dan menjatuhkan sanksi ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Inilah langkah-langkah radikal Trump mencerminkan apa yang pernah dikatakan Vladimir Putin. Trump adalah tokoh yang sulit ditebak. Memulai kerjanya sebagai pemimpin negara adidaya lewat kampanye America First, langkah itu seperti mendengungkan kembali slogan Deutschland über alles-nya Adolf Hitler. Sekarang, mari kita simak segi-segi historis dunia yang selama beberapa dekade tumbuh di atas tatanan global sebagai hasil pengakhiran Perang Dunia Kedua. 80 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Februari 1945, konferensi Yalta mempertemukan para pemimpin koalisi anti-Hitler. Ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah dunia yang meletakkan pondasi bagi tatanan dunia pasca perang. Sesudah itu, Helsinki Final Act tahun 1975 menandai tonggak sejarah lainnya. Ini merupakan perpanjangan prinsip-prinsip konferensi Yalta. Namun sejak berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, tidak ada perjanjian mengikat yang mendefinisikan tatanan global baru. Dunia telah berubah secara fundamental dan dinamika saat ini membuat kesepakatan serupa konferensi Yalta tidak mungkin tercapai. Meski begitu, terurainya norma-norma yang mapan dan meningkatnya persaingan geopolitik telah memicu seruan untuk sebuah Yalta baru. Sebuah perjanjian besar yang dimaksudkan bisa menetapkan prinsip-prinsip global sesuai realitas saat ini. Dengan kembalinya Donald Trump ke panggung politik dunia, diskusi semacam itu semakin intensif. Di satu sisi, retorika Trump seringkali merusak sisa-sisa aturan lama.
Di sisi lain, ia memiliki kegemaran untuk membuat kesepakatan. Namun, dapatkah kesepakatan besar baru itu benar-benar muncul? Fyodor Lukyanov, pemimpin redaksi Global Affair dan kepala riset Valdai International mengatakan hampir tidak mungkin keinginan itu bisa terwujud. Pendekatan Trump dalam membuat kesepakatan lebih mengutamakan keuntungan finansial dan keuntungan situasional ketimbang solusi komprehensif dan jangka panjang. Pemahaman Trump tentang perjanjian bersifat transaksional tidak memiliki visi yang dibutuhkan untuk perjanjian berskala Yalta. Namun itu bukan semata-mata tentang Trump. Perjanjian Yalta-Potsdam muncul dari sisa-sisa perang global dengan kekuatan pemenang bersama-sama mengalahkan penantang dominasi dunia. Kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memberi sekutu otoritas moral dan politik untuk membentuk tatanan dunia. Terlepas dari intensitas konflik saat ini, khususnya di Ukraina, tidaklah tepat untuk menyamakan konflik ini dengan situasi perang dunia. Sebagian besar penghuni planet ini memandang konflik Ukraina sebagai pertikaian internal di antara kekuatan yang tidak dapat sepenuhnya mengakhiri perang dingin. Meskipun simpati bervariasi, sebagian besar negara lebih suka untuk tak berada di pinggir, meminimalkan risiko dan biaya mereka sendiri. Selain itu, konsep tatanan berbasis aturan sebagaimana dipahami dalam istilah Barat mulai kehilangan relevansinya. Selama berabad-abad negara-negara besar Eropa dan kemudian belahan bumi utara memberlakukan aturan yang secara bertahap meluas ke seluruh planet ini. Namun seiring memudarnya hegemoni Barat, aturan-aturan tersebut tidak lagi bergema secara universal. Negara-negara berkembang di belahan bumi selatan dan timur tidak bersemangat untuk mengambil alih kepemimpinan global. Sebaliknya, mereka memprioritaskan pelindungan kepentingan mereka dalam konteks tertentu yang menggemakan pendekatan transaksional Donald Trump. Tiongkok memberikan contoh yang menarik. Meskipun Beijing sering mengusulkan inisiatif global, ini seringkali merupakan pernyataan aspiratif yang luas yang tidak memiliki rencana implementasi yang terperinci. Prinsip-prinsip Tiongkok mungkin memiliki koherensi internal, tetapi gagal mendapatkan daya tarik secara global. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara besar lainnya dengan tradisi budaya dan politik yang unik. Seiring dengan meningkatnya pengaruh mereka, keinginan mereka untuk menyesuaikan diri dengan aturan eksternal menjadi berkurang. Pergeseran itu tidak menghilangkan kebutuhan akan kerangka kerja koeksistensi. Namun hubungan internasional di masa depan lebih cenderung menyerupai struktur BRIC Plus yang fleksibel dan informal daripada perjanjian yang kaku dan mengikat. Model ini mengakui kepentingan bersama tanpa memaksakan kriteria atau kewajiban hukum yang ketat. Mungkinkah perjanjian Yalta baru dapat terwujud antara Rusia dan Barat? Secara teoritis bisa. Pengaturan terbatas yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa regional tertentu mungkin akan muncul. Namun tidak ada tanda-tanda inisiatif semacam itu saat ini. Bahkan jika terwujud, dampak globalnya akan terbatas. Era perjanjian komprehensif yang mendefinisikan tatanan dunia tampaknya telah berakhir. Berakhirnya globalisasi liberal yang sering dibingkai sebagai tatanan berbasis aturan menandai titik balik yang signifikan. Meskipun fragmentasi sistem internasional belum terjadi, keterhubungan ekonomi global tetap ada meskipun ada ketegangan politik. Upaya untuk mengisolasi negara-negara seperti Rusia telah mengakibatkan distorsi dan inefisiensi, tetapi upaya tersebut tidak memutus hubungan global. Ketahanan ini menyoroti kompleksitas hubungan internasional yang terus berlanjut. Keadaan saat ini tidak sepenuhnya buruk atau sepenuhnya penuh harapan. Meskipun tidak ada kerangka kerja global yang menyatukan dan menciptakan ketidakpastian, hal itu juga membuka pintu bagi perjanjian pragmatis kasus per kasus. Namun upaya untuk menghidupkan kembali politik kekaisaran dan membangun lingkup pengaruh berisiko menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut. Keseimbangan kekuatan tidak lagi berpihak pada satu otoritas normatif, baik di Amerika Serikat, Tiongkok atau negara lain manapun. Setelah pandemi COVID-19 dan pergolakan geopolitik yang sedang berlangsung, dunia telah memasuki periode transformasi yang mendalam. Lapisan pernis tatanan lama telah terkelupas dan memperlihatkan kerapuhannya yang sangat mendasar. Meskipun tantangannya signifikan, tantangan tersebut juga menghadirkan peluang untuk menata kembali hubungan global. Pertanyaannya tetap
Dapatkah masyarakat internasional bangkit menghadapi tantangan ini dan atau akankah mereka menyerah pada kekuatan yang memecah belah? Langkah pertama, era baru ini menunjukkan kembali ke masa lalu tidak mungkin, tapi masa depan juga tetap belum tertulis. Tribuners, kehadiran Forum Ekonomi BRIC Plus menjadi semacam alternatif bagi dunia ketika kekuasaan hegemoni Barat berusaha terus mencengkeram. Banyak negara menginginkan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan, sesuatu yang mustahil didapatkan saat kekuasaan neo-imperialisme dan neokolonialisme bertahan. Rezim Joe Biden tampak tidak melakukan apa-apa ketika kekuatan baru ekonomi ini bertumbuh dan membesar, dimulai dari KTT BRIC Kasan 2024. Trump muncul dan mulai bertindak untuk mempertahankan superioritas Amerika. Perang dagang ia lancarkan dengan target utama Tiongkok. Apakah Trump akan berhasil? Tampaknya tidak mudah. Apalagi lewat kebijakan radikalnya di dalam negeri, Trump melahirkan begitu banyak musuh yang siap menyingkirkannya.